bergabung secara online, baik melalui Zoom webinar maupun YouTube streaming, kami harapkan berkenan untuk dapat mengisi daftar kehadiran dengan memindai QR yang ada di layar masing-masing. Dan kemudian kami persilahkan untuk mengisi form yang telah tersedia. Dan kami informasikan juga untuk sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu dapat memindai kode QR yang ada di layar dan nanti pertanyaan terpilih akan dibacakan saat sesi Q&A. Sekali lagi selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung secara online melalui Zoom webinar maupun YouTube streaming. Sekali lagi kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu dapat mengisi daftar kehadiran dengan memindai QR code yang ada di layar masing-masing dan kemudian dapat mengisi form yang sudah disediakan. Dan nanti di sesi Q&A Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan memindai kode QR yang ada di layar dan nanti pertanyaan terpilih akan kami bacakan secara langsung untuk tujuan di saat sesi Q&A. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam berbahagia untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir secara luring ataupun yang sudah bergabung secara daring. Dan tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan juga untuk dapat bertemu secara tatap muka ataupun dari layar nih ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bergabung secara daring ini tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu calon investor, fund manager, analis serta rekan-rekan media yang sudah bergabung secara daring. Selamat datang Bapak Ibu. Dan senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa yang mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kita semua. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk melangkahkan kaki hadir dan berpartisipasi dalam acara Public Expose PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk dengan kode saham TRON. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah? Dan tentunya tepuk tangan ini juga untuk mengapresiasi penyelenggara acara yang sudah mempertemukan kita pada pagi hari yang sangat istimewa ini. Dan perkenalkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya Suci Patia. Tentunya sebuah kehormatan untuk dapat berdiri di sini menyapa Bapak Ibu semuanya dan dilibatkan dalam sebuah gagasan yang sangat besar sekali. Dan pada hari ini saya akan memandu seluruh rangkaian acara sampai dengan selesai nanti. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini Bapak Ibu, kami mohon berkenan untuk dapat bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama.
Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk dengan kode saham TRON merupakan perusahaan IT yang berfokus pada bidang transportasi, Internet of Things telematik dan juga pengembangan sistem. Sesuai dengan visinya, dengan menggabungkan teknologi ultra modern, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk memberikan solusi sistem perangkat lunak serta perangkat keras terbaik dan juga terintegrasi. Dan tentunya hal ini sesuai dengan kebutuhan serta bermanfaat baik bagi bisnis maupun masyarakat. Dan nanti jajaran direksi dari PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk pada pagi hari ini Bapak Ibu akan memberikan penjelasan yang lebih dalam terkait kegiatan usaha dan juga prospek industri termasuk inovasi produk dan layanan di lini bisnis utama. Dan pemaparan yang akan kita dengarkan sebentar lagi tentunya nanti akan ditutup dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu dan rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengisi Google Form yang diinfokan dalam running text atau juga bisa mengajukan pertanyaan dari chat kolom Zoom yang sudah disediakan. Dan sebelum kita memulai sesi paparan materi Bapak Ibu, nah kita akan menyaksikan video company profile terlebih dahulu. Terlibat kecelakaan di Jalan MT Haryono. Mereka juga melempari bus dengan batu dan rusak spion serta wiper bus.
Bapak Ibu boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Luar biasa sekali, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan company profile dan kita sudah berkenalan langsung ya dengan perusahaannya. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan jajaran direksi dan juga Dewan Komisaris yang mungkin Bapak Ibu sudah dapat melihat ini sudah ada para pembicara di atas panggung. Izinkan saya untuk memperkenalkannya satu persatu kepada Bapak Ibu semua. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Direktur Utama Bapak David Santoso. Selamat pagi Bapak, dan sebagian besar karir beliau berkecimpung di bidang finansial, di mana beliau memulai di salah satu perusahaan firma internasional terbesar, yaitu PricewaterhouseCoopers. Selanjutnya beliau merambah dunia transportasi sebagai Direktur dan juga Komisaris di Raja Wali Corpora Group, dan dilanjutkan menjadi Chief Financial Officer di Express Group, PayPro, Kaspro, platform uang elektronik Digi Asia, serta Express Trasindo Utama. Sekali lagi selamat datang Pak David. Dan untuk selanjutnya di sini juga sudah hadir Bapak Rudi Budiman, selaku Direktur PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Sebelumnya beliau merupakan Senior General Manager, Finance, Accounting, and Tax di Express Group, serta pernah menjabat sebagai General Manager Financial Controller di Calmake Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang Bapak. Telah hadir juga di tengah-tengah kita semua Bapak Yudi Haryadi. Bapak Yudi Haryadi ini merupakan Direktur dari PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Sebelumnya beliau merupakan Project and Operation Director di Indonesian Cloud, serta memiliki pengalaman di bidang IT pada perusahaan MNC Group, HP Indonesia, dan juga IBM Indonesia. Selamat datang Pak Yudi. Dan untuk selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Bapak Budi Setiadi. Beliau merupakan Komisaris Utama dari PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Bapak Budi Setiadi saat ini juga merupakan komisaris di PT Bluebird TBK. Beliau juga merupakan purnawirawan di institusi Polri dengan pangkat terakhir sebagai Inspektur Jenderal Polisi dan pernah menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat selama 5 tahun. Saat ini beliau merupakan staf utama Menteri Perhubungan bidang transportasi darat dan konektivitas. Selama pengalaman memimpinnya, beliau telah mengeluarkan terobosan kebijakan yang inovatif di lingkup transportasi darat. Sekali lagi selamat pagi Pak Budi. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Resdiansyah. Bapak Resdiansyah merupakan Komisaris Independen PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Beliau sebelumnya bertugas di beberapa negara selama 18 tahun sebagai pakar atau praktisi transportasi. Dan saat di Indonesia beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Teknologi dan Desain di Universitas Pembangunan Jaya dan Direktur Pembangunan Jaya Center for Urban Studies yang merupakan pusat unggulan universitas. Tak hanya aktif di dunia pendidikan, beliau saat ini juga aktif sebagai Vice President dari Intelligent Transportation System Association of Indonesia atau ITS Indonesia. Beliau juga merupakan tenaga ahli di Kementerian Perhubungan, Kemen PUPR, dan beberapa kementerian lainnya. Serta baru-baru ini beliau juga resmi menjadi Chief Urban Mobility of Nusantara atau Ibu Kota Negara Nusantara. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Resdiansyah. Oke, dan untuk selanjutnya, last but not least, Bapak Stefan Fang. Beliau merupakan Direktur Utama dari PT Surya Fajar Sekuritas dan beliau juga akan menjadi moderator pada diskusi kita pada hari ini. Selamat datang Bapak. Dan telah hadir juga pada hari ini penjamin pelaksana emisi efek PT Surya Fajar Sekuritas, kemudian lembaga dan profesi penunjang yaitu Kantor Akuntan Publik KAP HLB Hadori Adi dan rekan. Selamat datang. Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa dan Partners atau Dentons HPRP, dan juga sudah hadir notaris yaitu Dr. Sugi Haryati SHMKN dan juga Biro Administrasi Efek yaitu Adi Mitra Jasa Korpora. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali seluruh rangkaian acara hari ini dan sebelum kita mendengarkan paparan materi dari jajaran direksi, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Budi Setiadi kami persilakan. Baik, terima kasih.
Yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama adalah para pemegang saham dan juga pemangku kepentingan yang hadir dalam kesempatan ini baik secara virtual maupun secara fisik. Yang saya hormati para jajaran komisaris di TKDN, Pak Steven, yang saya hormati teman-teman dari direksi, dan juga hadir sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Merupakan satu kehormatan bagi saya mewakili PT TKDN dalam kesempatan yang baik ini. Izinkan kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan, dan berikutnya juga kami menyambut baik atas kehadiran Bapak sekalian dalam kesempatan yang baik ini, di mana dalam kesempatan saat sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan baik itu adalah Kementerian Perhubungan, kemudian kepolisian, dan juga termasuk beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten kota, apalagi di IKN, Ibu Kota Negara Baru Nusantara yang sekarang sedang dibangun oleh pemerintah kita, sedang menggalakkan satu konsep dan satu skema untuk integrasi antar moda transportasi, dan kemudian juga kita ingin membangun satu model perkotaan yang istilah kita saat sekarang ini kita katakan dengan smart city. Nah, dengan smart city ini tentunya memang akan didukung dengan smart mobility. Nah, terkait dengan ini, dari TKDN sudah menyiapkan beberapa model aplikasi yang ada, beberapa skema bisnis yang ada. Dengan demikian kita harapkan dalam kesempatan ke depan, Indonesia tidak akan tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa negara lain dalam rangka membangun satu model perkotaan yang efektif, efisien, dan juga mengedepankan pemanfaatan penggunaan transportasi publik. Bapak sekalian, transportasi publik memang saat sekarang ini menjadi satu keniscayaan, keharusan. Tugas kita bersama, terutama TKDN, concern-nya adalah kita juga melakukan secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Memang saat sekarang ini kalau kita lihat ada satu transformasi, ada satu transisi, di mana aspek ekonomi demikian cepat dirasakan kehadirannya atau kemudian kemajuannya di negara kita. Namun kemudian masyarakat kita saat sekarang ini kalau kita lihat kepemilikan kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil dan sebagainya, rasanya sudah semakin mudah kita dapatkan. Tapi dampak yang kemudian menjadi ikutan itu semuanya adalah jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah dengan biaya cukup mahal, tapi kemudian kapasitas jalan sudah tidak memenuhi terhadap volume yang ada. Hal inilah yang saya katakan bahwa TKD nantinya, Bapak Ibu sekalian, akan concern untuk kita akan membangun atau kemudian kita menjadi mitranya pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan satu model transportasi yang efisien dan efektif, sekaligus juga adalah memberikan satu manfaat besar untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Kami katakan untuk dunia, banyak di antara masyarakat kita sekarang ini belum sadar bahwa pemanfaatan kendaraan angkutan umum sebetulnya memang didorong oleh pemerintah untuk adanya terjadi semacam shifting dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi kepada angkutan umum supaya yang pertama adalah mengurangi terhadap kemacetan, yang berikutnya adalah menyangkut masalah bagaimana polusi udara bisa direduksi oleh kita bersama. Bapak Ibu sekalian, terutama yang saya hormati para pemegang saham dan juga pemangku kepentingan, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa dukungan Bapak Ibu sekalian akan berdampak meningkatkan kinerja dari PT TKDN. Sebagai informasi, kami ingin menyampaikan dan ingin sharing bahwa pendapatan perseroan per November tahun 2022, saya ulangi, di pendapatan perseroan per November 2022 telah mencapai 84 miliar, melesat sekitar 216% dari November tahun 2021 hanya sebesar sekitar 26 miliar. Sedangkan laba bersih sekitar 13 miliar dari November sebelumnya sekitar 4 miliar. Aset yang tercatat saat sekarang ini sekitar 83 miliar, dari Desember 2020 hanya sekitar 30 miliar. Dengan ekuitas 60 miliar dari Desember 2020
yang hanya sebesar 19 miliar. Hal ini Bapak Ibu sekalian membuktikan bahwa perusahaan mengalami perkembangan yang signifikan. Dan saya katakan kenapa perusahaan juga signifikan mengalami perkembangan. Karena sejalan dengan skema yang sedang dilakukan oleh pemerintah, juga termasuk juga adalah beberapa operator swasta yang nanti menjadi mitra kita. Jadi saat sekarang ini memang masih suatu hal yang boleh dikatakan baru, bagaimana pemanfaatan IT ini untuk melakukan efisiensi terhadap model transportasi yang bisa ramah lingkungan, kemudian bisa dirasakan keadaan cepat oleh masyarakat, dan juga sangat efisien dan juga memberikan pelayanan atau level of service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kita. Tahun 2023 diprediksi masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi dunia bisnis global. Namun hal ini justru membuat kami semakin bersemangat untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga tetap berada di jalur yang benar menuju kemajuan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, sejalan dengan melihat kinerja positif dari perusahaan tahun kemarin, sedangkan saat itu kita masih dalam tahapan recovery dengan adanya COVID-19. Oleh sebab itu kami telah melakukan sejumlah langkah strategis dan meningkatkan manajemen risiko dalam menyiasati dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dan juga dari kondisi ekonomi kita yang sekarang ini kalau kita lihat sudah mulai bertumbuh cukup baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, saya kira apa yang kami sampaikan tadi bahwa TKDN saat sekarang ini hadir dalam waktu yang pas, dalam waktu yang memang penuh dengan tantangan, dan ke depan kalau kita lihat baik secara regulasi, baik secara policy, baik secara visi yang dilakukan oleh pemerintah kita termasuk juga oleh beberapa mitra-mitra kita terutama dari operator, baik operator kendaraan penumpang, operator kendaraan barang, dan juga beberapa pengelola kawasan-kawasan pemukiman, kawasan untuk wisata, termasuk juga kawasan untuk industri. Ini sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh TKDN. Jadi kami pada intinya mudah-mudahan dalam kegiatan ke depan, kinerja dari TKDN akan semakin positif karena sejalan dengan apa yang kami sampaikan tadi. Saya sangat yakin bahwa apa yang kita lakukan saat ini dan kedepannya akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan juga keberlanjutan sustainability perusahaan di tengah ancaman yang semakin barangkali kedepannya juga pastinya akan cukup banyak tantangan yang akan kita hadapi. Namun demikian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kami banggakan sebagai pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya sebagai penutup saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga kerja kita bersama, semoga kolaborasi kita bersama akan mewujudkan satu perusahaan yang semakin sehat dan kemudian memberikan manfaat terutama untuk kita, untuk bangsa, dan untuk negara. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi Setiadi yang sudah memberikan sambutannya di pagi hari untuk kita semua. Yang pasti mudah-mudahan ini bisa sangat menginspirasi dan menambahkan semangat di dalam diri kita semua ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Dan untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh penjamin pelaksana emisi efek. Dan untuk itu mari kita sambut bersama Bapak Stefan Fang selaku Direktur Utama dari PT Surya Fajar Sekuritas. Terima kasih. Selamat pagi. Kami dari PT Surya Fajar Sekuritas ucapkan kepada para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, calon investor dari PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk atau yang biasa lebih sering disebut TKDN. Mungkin Bapak Ibu nanti ke depan jangan bingung ya, karena TKDN sendiri adalah nama singkatan yang biasanya sering disebut. Tapi nanti kode pencatatannya seperti yang MC sampaikan itu adalah TRON, Tron ya. Jadi dua-duanya sama ya. Pada pagi hari ini kami sangat senang sekali ya kedatangan Bapak Ibu para calon investor pada acara
public expose dan due diligence meeting dalam rangka initial public offering PT TKDN. Kemudian bersama kami juga ya telah hadir ya komisaris dan direksi dari TKDN, juga beserta para profesi penunjang yang membantu proses penawaran umum ini hingga sampai saat ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai sponsor dari IPO TKDN, kami perlu informasikan bahwa perseroan mulai melakukan operasi di tahun 2011. Perusahaan ini merupakan satu perusahaan yang berbasis teknologi yang memberikan satu solusi dalam mengembangkan sistem transportasi atau yang biasa disebut Intelligent Transportation System atau ITS ya, baik dalam penggunaan hardware maupun software secara end-to-end solution. Jadi mungkin Pak Budi sudah menjelaskan lebih detail ya, yang mana semua guna memudahkan kebutuhan pengguna dan pengemudi armada. Ya, jadi kedua belah pihak, baik sebagai pengguna ataupun sebagai pengemudi armada, itu diberikan satu solusi yang baik ya dengan menggunakan teknologi. Perseroan saat ini adalah pionir ya dalam bisnis IT transport di Indonesia, yang mungkin menjadi perusahaan pertama yang listing di Bursa Efek Indonesia ya, dalam memberikan satu teknologi yang tepat guna dalam sektor transportasi yang sekali lagi bermanfaat bagi pebisnis transportasi maupun pengguna transportasi, terutama dalam hal safety. Ya, tadi di depan dalam video telah disampaikan bagaimana safety itu menjadi salah satu kunci ya dalam bisnis TKDN. Perseroan yang mengintegrasikan sistem IoT Smart Business dalam memonitor perilaku pengemudi, situasi jalan, dan proses data secara real time di dalam bis, yang mana bisa berguna untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan kejahatan. Saat ini perseroan perlu kita ketahui bersama sudah melayani sekitar 1.700 transportasi termasuk Transjakarta di 12 kota di Indonesia. Dengan 246.000 jumlah bis yang ada di Indonesia, pangsa pasar yang ada di hadapan perseroan masih sangat terbuka ya untuk ekspansi di kota-kota lain di Indonesia termasuk ibu kota negara ya. Hal ini terutama berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan perseroan di masa yang akan datang ya dengan melihat potensi yang besar tersebut ya, dan juga tentunya berpeluang untuk pemanfaatan teknologi yang lebih maju ke depannya lagi ya. Nah, kami sebagai penjamin emisi tentunya memiliki keyakinan bahwa TKDN dengan prospek ataupun potensi yang dimilikinya dan dengan adanya teknologi yang harus diimplementasikan ke depan, kami melihat bahwa TKDN merupakan satu perusahaan yang memiliki prospek yang layak untuk diinvestasi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan manajemen perseroan untuk bisa memaparkan lebih detail apa yang menjadi kegiatan usaha perseroan dan prospek perseroan ke depannya. Demikian sambutan dari kami. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak David Santoso untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk lebih leluasa saya akan berdiri menjelaskan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Stephen Fang dari penjamin emisi, Pak Komisaris, rekan-rekan direksi, Pak Komisaris Independen untuk waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya David Santoso, ya, sebagai Direktur Utama dari TKDN. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai TKDN, mungkin bisa next slide ya. Di sini kita akan membagi paparan menjadi 5, ada mengenai intinya yang mengenai produk, solusi, dan rencana bisnis serta strategi pertumbuhan perusahaan. Dan selanjutnya nanti mengenai informasi penawaran umum akan dijelaskan kembali oleh Pak Stephen sebagai penjamin emisi. Silakan. Oke, next slide. Oke, jadi perusahaan kami didirikan sejak tahun 2011 memang bersama-sama para pakar praktisi, akademisi dalam bidang transportasi. Intinya kami ingin menjadi satu perusahaan yang memberikan solusi di bidang IT, tapi fokus pada industri transportasi. Di situ kami melihat ada peluang karena memang banyak sekali
pemain-pemain IT yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan transportasi seperti yang kita kenal saat ini, tapi mereka bukan bidang transportasi. Nah, pemain-pemain seperti yang existing, yang saat ini bergabung, mempunyai kebutuhan akan yang namanya solusi telematika dan IoT. Nah, di situ kami melihat peluang tersebut sehingga kami mendirikan perusahaan ini. Nah, dalam perkembangannya kami juga melihat bahwa Indonesia ini punya yang namanya kompleksitas cukup tinggi dalam bidang transportasi, tentunya dalam halnya kemacetan ya. Kemacetan di kota besar juga cukup besar ya kan, kompleksitasnya dampaknya kemana-mana, dan kita melihat itu sebagai satu peluang bisnis yang bagus. Nah, pada saat kami memulai ini semua dan sampai hari ini perusahaan telah berkembang menjadi sebuah perusahaan berbasis IT yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan bisnisnya pada sistem transportasi cerdas atau yang biasa dikenal dengan sebutan ITS. Harapannya dengan penerapan sistem transportasi cerdas ini kita mampu membantu mengurangi kemacetan yang saat ini terjadi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna public transport dan memberikan dampak pengurangan emisi dari berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi. Intinya kita mendukung ya kan penggunaan angkutan umum daripada angkutan pribadi. Dari hal yang kami sampaikan di atas, saat ini kami fokus dalam memberikan teknologi tepat guna berdasarkan kebutuhan spesifik dari klien. Nah, kita lihat di sini highlight yang kita mau bawakan adalah per hari ini kita telah mencapai lebih dari 11 sampai 12 kota ya, 12 kota tepatnya. Bahkan belakangan ini kita mulai merambah ke Aceh, kita juga mulai merambah ke kota-kota lain selain yang ada disebutkan di dalam slide. Udah lebih dari 1.700 unit bus yang kami aktifkan. Kami punya platform yang unik yang mampu membantu klien kami memecahkan masalah dan solusi dalam bidang bisnisnya dari end to end, one stop solution. Teknologi kami mampu meningkatkan safety dari satu armada mencapai lebih dari 70% dengan penggunaan teknologi berbasis AI. Dan berdasarkan market research yang kami lakukan, terlepas dari apa yang telah kami upayakan sampai hari ini dengan tingkat pertumbuhan seperti yang disampaikan oleh Bapak Komisaris, kami hanya mampu melayani 5% dari market yang ada. Sehingga kami melihat 95% market yang ada di depan kita itu perlu digarap. Sehingga itulah alasan kami untuk terutama berusaha untuk menjadi perusahaan terbuka sehingga dapat menikmati akses permodalan di pasar modal. Ada 6 keunggulan kami mempunyai unique footprint and ecosystem. Kita tim sudah cukup lama berpengalaman selama belasan dan puluhan tahun. Saya sendiri berasal dari industri transportasi, aktif di Organda, aktif di ITS dan di beberapa industri, di beberapa asosiasi lainnya. Produk kami cukup luas, kami bermitra dengan banyak principal dan mitra baik lokal maupun asing. Dan kami juga telah menjadi satu perusahaan yang cukup dikenal di industri transportasi melalui upaya-upaya yang kami lakukan dalam membantu pemerintah dan regulator dalam memecahkan masalah transportasi. Selanjutnya, mungkin slide berikutnya, di sini disebutkan mengenai struktur perusahaan. Di sini kami menyampaikan kami mempunyai penyertaan di perusahaan entitas asosiasi bernama Digital Kardioloka Nusantara sebesar 2%. Saya rasa ini cukup simpel, gampang dan mudah dimengerti, tidak kompleks. Selanjutnya, oke, mengenai tim udah dijelaskan tadi ya oleh MC, ya kan cukup banyak perkenalan ya, prinsipnya kita lihat bahwa para direksi dan komisaris kita ini adalah orang yang cukup terkenal, punya reputasi, berpengalaman dalam memberikan solusi di bidang transportasi. Selanjutnya mungkin, oke, mengenai company overview. Ya di sini kita bisa lihat ya company overview kita. Ya perusahaan ini berdiri dari 2011, aktif di 2015. Banyak sekali solusi yang telah kami berikan selama perjalanan kami, baik kita menjadi salah satu provider dari transportation system di logistik company. Kita juga pernah menghandle project di perusahaan telco dengan lebih dari 1.000 kontainer dan trailer. Aktif juga di beberapa project tadi saya bilang di kementerian untuk yang berhubungan dengan bus perintis. Dan kami juga di tahun 2021 mulai yang namanya bisnis BPO atau bisnis proses outsourcing. Di situ kami misalkan jasa comment center juga untuk rekan-rekan operator transportasi dan pihak-pihak yang membutuhkan jasa untuk memonitor kendaraannya secara real time. Sampai hari ini kita telah bermitra dengan beberapa perusahaan terkemuka baik Bluebird, Adiputro, Armada pemain karoseri yang ada di industri ini. Selanjutnya, baik kami membagi bisnis kami menjadi 4 sebenarnya ya, ada 4 bisnis yang kami bagi. Kita ada IoT Smart Bus System Integrator, kita ada SaaS, ada Business Process Outsourcing dan Transport Payment Solution.
Saya akan coba menjelaskan satu persatu. Di sini terlihat IoT, SaaS, outsourcing, dan transformation solution. Sampai hari ini bisnis yang kami bawakan 50% lebih disumbang dari penjualan hardware kami yang kami sebut dengan merek Tamfleet. Selanjutnya 30% revenue kami berasal dari model subscription base, di mana para pelanggan kami yang menggunakan hardware kami menikmati layanan yang kami berikan, ya kan, dengan membayar secara bulanan. Dan terakhir adalah 20% ada di bisnis proses outsourcing yang kami jalankan. Selanjutnya, nah ini mengenai revenue stream kami yang pertama, IoT Smart Bus System Integrator. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada banyak sekali hardware yang kami pasang. Mungkin tadi terlihat juga ya di video paparan yang kami jelaskan di awal public expose ini, bahwa barang hardware yang kami bawakan ini dipasang hampir di seluruh sudut bus. Alat inilah yang kami bawakan yang tadi saya bilang mampu meningkatkan keselamatan dari pengguna armada sampai lebih 70%. Tapi kami nggak berhenti di sini, kami melihat ada peluang lain, kita juga melakukan yang namanya Transit Management Solution. Ini merupakan satu sistem di mana kami mendeliver complete fleet management system ke perusahaan-perusahaan transportasi tadi, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan digitalisasi dalam bisnisnya. Kami juga melakukan project, kami juga melakukan investasi untuk memberikan solusi di smart parking solution. Kami bermitra dengan beberapa Pemda yang ada di Indonesia, di mana parkir sekarang saat ini sedang menuju ke era cashless. Sistem pengawasannya juga mulai menggunakan kamera yang berbasis AI. Peluang-peluang yang selama ini ada dan tidak ditangkap bisa ditingkatkan dengan menggunakan solusi dari perusahaan kami. Selanjutnya, nah bisnis proses outsourcing ini kita bilang smart command center. Banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang saat ini sebenarnya pakai teknologi tapi mereka nggak bisa menggunakannya secara full. Ya kan kayak kita aja mungkin pengguna handphone kita mungkin bagus-bagus tapi full fiturnya kita pakai mungkin paling 30%. Nah kita menyalurkan jasa smart command center atau outsource management solution sehingga teknologi yang mereka pakai itu bisa sepenuhnya digunakan dan diimplementasikan untuk kepentingan perusahaan. Kita juga punya transport payment solution melalui penyertaan kami pada perusahaan asosiasi. Kami melakukan instalasi, pemasangan, rekonsiliasi, settlement untuk proses di dalam tap on bus di kendaraan-kendaraan umum, di mana tap on bus kami atau bus verificator mesin tadi bisa dipakai untuk mengimplementasikan cashless melalui open source system. Selanjutnya, nah ini adalah klien kami. Kami membagi klien kami menjadi dua ya, pada dasarnya angkutan barang dan angkutan penumpang. Nah, angkutan barang, angkutan penumpang. Saat ini fokus kami masih besar di angkutan penumpang. Kami bermitra dengan salah satu perusahaan bus listrik, karya anak bangsa juga, di mana seluruh teknologi yang dibawakan di dalam bus listrik tadi kami yang supply. Dan kami juga bermitra dengan banyak perusahaan karoseri lokal yang ada di Indonesia, ya yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin atau di kota-kota lain, sehingga setiap penjualan yang mereka lakukan biasanya mereka selalu menggunakan alat kita. Itu merupakan channel-channel distribusi yang kami terus bangun untuk dapat menggarap market pasar yang masih belum terjamah sebanyak 245.000 tadi. Nah di sisi logistik kami juga memberikan solusi, memang banyak solusi logistik, cuma logistik ini agak beda memang dengan penumpang. Kalau penumpang itu jelas ya kan, kalau logistik ini dia lebih banyak fokusnya ke solusi-solusi langsung di jalan untuk membantu sistem logistik mereka agar lebih efisien. Area coverage kami telah mencapai 12 kota dengan aktif lebih dari 2.000 kendaraan ya, termasuk kota Medan dan Pasar dan sebagainya. Bahkan tadi saya sampaikan baru-baru ini kami juga mulai masuk ke kota Aceh, jadi itu menjadi kota kita yang ke-13 dalam mengembangkan layanan kita. Oke. Nah ini adalah strategi perusahaan ya kan, multiple driver revenue growth. Ya, jadi kita punya beberapa strategi yang akan kita eksekusi setelah pause penawaran perdana saham ini, di mana kami akan terus melakukan ekspansi ke kota-kota lain. Saat ini kita udah 12 mencapai 13, diproyeksikan pada akhir tahun akan 2-3 tahun ke depan akan mencapai 25 kota, termasuk ibu kota kita yang baru dalam sebutan Nusantara. Ya, kami juga melihat perkembangan EV yang namanya mobil listrik, baik bus listrik, ya kan. Mungkin nanti ke depan ada angkot listrik, mungkin nanti ke depan ada taksi listrik, apapun, bahkan truk sampah, ya kan. Semua kendaraan-kendaraan logistik itu semua pasti fokusnya pada listrik, sesuai dengan garis kebijakan dari pemerintah pusat. Nah dalam hal ini kami
terus secara aktif melakukan bermitra dengan mereka dalam menyediakan teknologi yang bisa kami bawakan sehingga bisa memudahkan pengguna maupun perusahaan, khususnya perusahaan ya, memonitor armada tersebut. Karena kita ketahui karakter dari kendaraan listrik sangat berbeda dengan kendaraan berbasis fuel fosil. Partnership kami terus kami jalankan juga dengan operator transportasi dan other supportive sector melalui apakah kita melalui ITS membership yang kita jalankan dan juga melalui organisasi yang kita angkutan darat tadi, kita bermitra dengan mereka, kita memperkenalkan diri kita juga menyampaikan bahwa kita satu-satunya perusahaan saat ini yang mempunyai one stop solution untuk solusi teknologi Anda. Kita mampu memberikan dashboard yang sangat intuitif sehingga membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan memonitor operasional secara cepat sehingga mempunyai kemampuan bersaing yang tinggi menghadapi era digitalisasi. Strategi berikutnya adalah kita akan aktifkan payment gateway service kita. Saat ini entitas perusahaan kami yang bernama Dika sedang dalam proses permohonan izin ke Bank Indonesia. Diharapkan akhir tahun ini akan selesai. Sehingga pada saat ini selesai kita mempunyai akses juga untuk memproses pembayaran secara cashless. Yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan untuk perseroan. Dan pada saat ini juga kami sedang melakukan pembangunan integrasi mengenai data-data yang kami dapatkan selama ini. Sekedar informasi, perusahaan kami saat ini telah melayani lebih dari 20 juta pelanggan yang kami proses data. Dan itu merupakan satu basis data yang saya rasa kalau dikembangkan lebih lanjut, dan saya yakin itu kalau dikembangkan lebih lanjut bisa membawa manfaat bagi perusahaan. Di sini untuk multiple driver revenue growth, jadi revenue kita banyak ya kan source-nya ya kan, tapi kalau kita lihat di sini kita bisa bagi menjadi 6 ya kan, target setiap tahunnya penambahan 1.500 new armada yang akan kita layani, bahkan saat ini mungkin kita bisa mencapai lebih dari 2.000 ya di tahun ini. Kita juga fokus pada customer service satisfaction, kita menciptakan satu lini produk baru bernama MyLisa yang namanya Line Integrated Service Assistant, di mana kami akan merambah market B2C melalui produk tadi yang memberikan layanan emergency road assistant pada saat terjadi gangguan di jalan. Target untuk 25 kota yang baru ya kan, di luar 12 kota yang ada menjadi 25 ya. Terus target B2C ini merupakan target yang juga kita garap secara serius, tapi kita akan mulai ya kan melakukan pembangunan market B2C ini. Caranya gimana? Ya kita akan mulai tadi melakukan perakitan di lokal ya kan, sesuai dengan namanya, company ini namanya TKDN ya kan. Kita berharap ada komponen lokal yang bisa kita bawakan juga melalui pembangunan atau perakitan pabrik di Indonesia. Introduce new innovative solution juga kita bawakan, dan apabila mungkin perseroan juga akan mempertimbangkan untuk melakukan M&A dan bermitra dengan potensial partner baik di dalam dan di luar negeri. Sudah ada beberapa tawaran saat ini yang kami terima baik dari Afrika Timur, baik dari Malaysia maupun negara-negara lain untuk kita bermitra secara serius untuk membangun market di Indonesia. Selanjutnya, oke, ini mengenai key investment highlight ya kan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan mengenai kepada investor kenapa kita berharga ya kan. Karena satu ya, tadi pertumbuhan kita cukup fenomenal sampai dari 2018 sampai 2021. Pertumbuhan kita mencapai 67,9% dengan operating profit margin yang cukup sehat yang ke 18%, dan sampai dalam 2020 sampai 2021 aja kita sudah mencapai pertumbuhan lebih dari 39,5%. Nah untuk bisnis sendiri bisa kita lihat ya kan, revenue stream kami, kita punya revenue tadi saya sampaikan di depan ya kan, 50% revenue kita dari atas. Where we get our revenue, kita dapat dari public transport, mining ya kan, banyak ya kan operator-operator lokal yang bermitra dengan kita. Kita juga punya pendapatan dari fleet data management, smart parking ya kan, kita juga ada recurring contract yang kita terima. Jadi pendapatan perusahaan itu sebenarnya cenderung stabil karena once dia pakai barang kita biasanya dia akan menggunakan itu secara terus-menerus untuk jangka waktu yang panjang. Ketiga, business process outsourcing. Di sini kami menyediakan jasa untuk membantu mereka dalam memonitor kendaraan-kendaraan armada mereka. Di transport payment sendiri kami telah melayani lebih dari 20 juta pelanggan. Ya, ini basis data yang cukup besar yang bisa kami kembangkan lebih lanjut untuk mengenerate revenue tambahan untuk perusahaan. Baik, selanjutnya ini adalah dari mana kita bisa dapat kita punya growth. Kalau dilihat ya di Indonesia sendiri, terlepas dari market kita yang sangat kecil 5%, sebenarnya kita tuh punya yang namanya
market besar. Kita lihat sini, dari market research kelihatan. Sampai 2021 aja jumlah bus itu ada 240 ribu, ini 1,4 juta bus. Sedangkan kita melayani cuma 2.000. Jadi untapped marketnya masih tinggi, growth-nya masih tinggi, dan perusahaan yang menawarkan teknologi sejenis seperti kita ini masih sedikit, atau boleh dibilang hampir nggak ada. Kalau end to end ya, itu salah satu keunggulan kita. Makanya kita lihat momentumnya ini tepat sekali, ya kan, untuk kita mulai masuk ke dalam bisnis ini. Dari sisi forecast kita bisa lihat di sebelah kanan atas, kita expect by next year kita nambah lagi sehingga mampu mencapai 6.000 unit atau lebih tepatnya 5.705 unit. Di sini di sebelah kiri kita bisa melihat pertumbuhan kita punya layanan dari tahun ke tahun, ya. Selanjutnya, nah ini posisi kita. Kita one stop solution service sebenarnya untuk industri digitalisasi transport. Posisi kita berbeda tapi unik. Di mana ada perusahaan sejenis yang jual hardware, ada. Yang kecil-kecil banyak banget itu perusahaan yang jual GPS. We are not the GPS company. Kita jual solusi lengkap untuk IoT dan telematics. Ya kan, makanya kita fokus ke smart city, khususnya dalam konteks smart mobility. Ya, di situ banyak sekali produk dan turunannya. Kita juga ada yang namanya perusahaan lain seperti SaaS yang cuma fokusnya ke software, but they don't have a ground operational team. Kita punya lengkap ground operational team, kita punya command center, kita punya payment solution. Ya kan, nah payment udah jadi tanya, mungkin teman-teman udah pakai juga, produknya cukup banyak. Makanya kita punya posisi, kita bilang unik karena kita kompetitif. Di situ kita punya comprehensive solution as depicted in this graphic. Nextnya, ini tadi saya bilang business penetration as a smart city enabler. Smart city itu banyak ya, masif ya. Contoh mungkin yang nanti akan masuk ya IKN mungkin ya. Tapi dari smart city itu ada 6 kategori yang kita sampaikan tadi. Yang paling penting buat kami adalah di sisi smart mobility. Biasa kita kalau masuk ke kota itu apa sih kita bilang dia smart. Biasanya kita lihat oke, pedestriannya gimana, layanan transportasi publiknya gimana, parking sistemnya gimana gitu. Ya kan, biasanya kita sebut begitu. Baru kita mulai masuk ke gedung-gedung. Gedung tuh ada nanti ya kan, tapi itu masuknya ke smart living. Tapi untuk melihat satu kota itu smart city apa enggak, biasanya indikator paling utama yang dipakai adalah bicara mengenai smart mobility. Ya, di situ area kita fokus. Dan potensi revenue-nya besar banget, ya kan. Kalau kita pernah, nanti mungkin teman-teman bisa baca di prospektus kita, market research kita tuh angkanya tuh hampir, saya lupa, angka itu mencapai 100 triliun lebih sebenarnya. Hanya untuk smart city aja, khususnya di smart mobility. Ya kan, dengan perkembangan. Saat ini kalau kita baca, itu dan kita research kita, dari tim research kita bilang, ada 100 kota yang sedang berlomba-lomba di Indonesia mau jadi smart city. Gitu. Dan mereka semua butuh solusi. Kita melakukan POC di beberapa kota tentunya, ya kan, di beberapa kota yang ada di Jawa maupun di Sumatera atau di Kalimantan, dan mereka sangat antusias untuk menerapkan teknologi-teknologi yang kita bawakan sehingga mampu membuat mereka dibilang smart city, gitu. Oke, selanjutnya, oke, mengenai industri prospek tadi saya sudah jelaskan, lanjut. Nah, ini the large number of buses in Indonesia as a potential market itu bicara mengenai market kita yang masih untapped tadi ya kan, masih banget banyak ini. Saya rasa tadi saya udah jelaskan, ya kan, total bus, total logistik. Oke, baik. Mohon maaf, untuk yang industri prospek saya akan serahkan kepada direksi kita yang lain, ya CTO kami, Pak Yudi, kami persilakan. Terima kasih Pak David Santoso. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan slide prospek industri TKDN. Saat ini sistem yang dimiliki oleh TKDN sudah terinstal dan digunakan oleh 1.700 bus di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat atau kita mapping dengan potensi market size yang ada, itu barulah 5%. Sehingga market size ataupun potensi pasar yang sangat besar bisa kita penetrate lebih lanjut. Selain itu keberhasilan kita menginstal di 1.700 bus tersebut juga berpotensi untuk kita expand di industri transportasi lainnya. Tidak hanya di bus. Next. Kami optimis dengan opportunity yang ada karena
growth atau pertumbuhan transportasi di Indonesia sangatlah menjanjikan. Seperti dilihat di slide ini, pertumbuhan jumlah bus di Indonesia, pertumbuhan jumlah EV bus di Jakarta yang akan diimplementasikan oleh Transjakarta, maupun jumlah truk logistik di Indonesia dari tahun ke tahun menampakkan peningkatan yang signifikan. Layanan itu berupa bus passenger ataupun intercity bus atau yang lebih dikenal sebagai AKAP, antar kota antar provinsi. Ada juga yang merupakan AJAP, antar jemput antar provinsi, tourism bus atau bus turisme. Bisa juga berupa rental fleets, angkutan berat yang biasanya bisa mengangkut barang berbahaya maupun beracun B3. Next. Besarnya potensi market size tersebut juga berasal dari tuntutan stakeholder yang semakin beralih ke ekonomi digital dan pada saat yang sama semakin membutuhkan layanan transportasi yang lebih layak. Next. Nah, pertumbuhan transportasi di Indonesia juga didukung oleh tiga key driver berikut ini. Nomor satu adalah e-commerce yang demand-nya meroket akhir-akhir ini, di mana orang sekarang bisa menjual dan membeli produknya dari seluruh Indonesia secara online, dan mestinya hal ini memicu industri transportasi, industri logistik maupun industri pengantaran barang. Nomor dua juga pemerintah sangat membantu melalui deregulasi logistik yang telah dikeluarkan dan mempermudah aturan di sektor logistik yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir yang penting adalah rencana pengembangan infrastruktur nasional di Indonesia. Seperti yang kita tahu, target ruas jalan tol di Indonesia akan berjumlah 4.500 km by tahun 2024. Hal ini akan memicu demand terhadap transportasi barang maupun orang yang akan memperlancar bisnis kami juga. Next. Apa sih yang kita tawarkan kepada market? Yang pertama adalah Tamfleet. Tamfleet merupakan layanan IoT smart bus kami yang terintegrasi dengan layanan transit management system dan account based ticketing, di mana kami mendeliver solusi tersebut melalui software as a service, is a cloud based, sehingga any public transport operator bisa dengan mudah tergabung atau berintegrasi dengan kami karena kami juga didukung oleh Open API. Kemudian untuk melengkapi produk dan jasa tersebut, kami juga menyediakan layanan business process outsourcing, di mana kami menyediakan smart comment center maupun layanan pelanggan, sehingga para customer tidak perlu khawatir dengan produk maupun layanan yang kami sediakan, karena situ sudah terintegrasi dengan layanan comment centernya. Last but not least, payment system ini merupakan keping terakhir yang membuat layanan TKDN menjadi end-to-end, karena dengan layanan payment system yang akan kami miliki, itu akan menyediakan layanan cashless yang mendukung transportasi kami. Ini slide yang terakhir, saya serahkan kepada Pak Rudi untuk melanjutkan presentasinya. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Yudi. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu calon investor, rekan-rekan wartawan dan jasa penunjang yang mendukung kami. Saya akan memaparkan financial overview atas kinerja TKDN. Next. Terlihat di dalam laporan keuangan, revenue kami itu ada peningkatan yang sangat pesat, meskipun
dalam posisi pandemi COVID. Terlihat analisa CAGR-nya mencapai 90%. Juga pertumbuhannya mencapai 187%. Luar biasa karena ada pembatasan dari masyarakat sehingga mereka mengarahnya ke teknologi IT. Jadi dampaknya luar biasa. Kemudian dari gross profit terlihat 60% peningkatannya secara komparatif 3 tahun ke belakang. Pertumbuhannya mencapai 120%. Dari sisi EBITDA juga luar biasa peningkatannya 307%. Pertumbuhannya 29%. Dari sisi net income terlihat 260%. Kemudian pertumbuhannya juga cukup pesat 36%. Itu dari sisi performance laba rugi. Dari performance balance sheet itu terlihat aset TKDN terjadi peningkatan dari 123 miliar menjadi di sini posisi Juli 32 miliar. Kemudian dari liabilities, current liabilitiesnya sedikit. Kemudian dari sisi equity, pemegang saham melihat potensi bisnis ini sangat besar sehingga melakukan investasi penambahan modal di tahun setiap tahunnya bertambah penambahan modalnya. Dari sisi debt to equity kecil sekali, kemudian current ratio-nya juga baik. Yang sangat menarik adalah dari projection, karena market kita baru mencapai 5%, sehingga untuk kedepannya revenue maupun net profit terlihat bahwa peningkatannya luar biasa. Di tahun 2023 kami targetkan di angka 243 miliar. Di tahun 2024 kami targetkan 470 miliar. Tahun 2025 hampir 600 miliar begitu. Dan seterusnya di tahun 2026 800 miliar. 2027 juga peningkatannya pesat karena mengingat market yang kita hadapi sangat luas. Saat ini baru mencapai 5%. Dari sisi aset otomatis akan terjadi peningkatan signifikan juga. Aset, kemudian equity juga. Seperti itu. Next. Oke. Kemudian akan kami serahkan kembali kepada moderator untuk kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Beri tepuk tangan kepada manajemen yang telah memberikan paparan yang cukup jelas. Baik, terima kasih Pak David, Pak Rudi, Pak Yudi yang telah menyampaikan paparan perusahaan secara sistematis ya dan sangat jelas. Kami sebagai penjamin emisi akan memberikan sedikit gambaran ya informasi mengenai penawaran umum ini seperti apa. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa baca di prospek itu juga bahwa PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk ya atau TKDN, sekali lagi tikernya adalah TRON atau TRON, akan melakukan penawaran dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham baru atau yang mewakili sekitar 25,42% dengan nilai nominal Rp20 per saham. Dan harga penawaran yang kami tawarkan itu berkisar di antara Rp140 sampai Rp220 per saham. Ya. Dalam penawaran umum ini, kami juga menyertakan warrant sebagai sweetener dalam angka IPO TKDN atau TRON kali ini, yaitu sejumlah 375 juta lembar warrant. Atau apabila Bapak Ibu para calon investor membeli saham pada saat ini,
akan langsung mendapatkan warrantnya dengan rasio 2:1 ya, dengan harga exercise di Rp250 per saham. Dalam penawaran ini juga ada program ESA ya untuk para karyawan TKDN. Adapun penggunaan dana yang direncanakan oleh perseroan atau TKDN sebesar 30% ya akan dipakai untuk pengembangan bisnis ya, expansion ya di kota-kota lainnya. Sebagaimana diketahui, rencana bisnis perseroan adalah masuk ke lebih dari kota-kota yang sudah ada pada saat ini ya. Kemudian sisanya dialokasikan untuk pengembangan sistem ya, sistem IT dalam hal B2B dan B2C-nya. Demikian juga untuk profit warrant yang nanti akan di-exercise nantinya untuk working capital ke depannya. Dari perseroan merencanakan ya, dengan kinerja yang membaik, merencanakan akan membagikan dividen maksimum 20% dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya apabila disetujui oleh pemegang saham nantinya. Selanjutnya, informasi mengenai profesi penunjangan membantu ya, kami dari PT Surya Pajak Sekuritas. Kemudian dari KAP Hadori Sugiarto Adina Rekan, Legal Counsel Dentons HPRP, dari kantor notaris Dr. Sugi Haryati, dan BAE Adimitra Jasa Corpora. Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan IPO ini ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Februari ini adalah masa book building. Jadi Bapak Ibu, tadi kami memberikan kisaran harga penawaran 140 sampai 220. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan minat untuk membeli saham di dalam sistem IPO sejak tanggal 10 sampai tanggal 20 Februari. Kemudian kami perkirakan setelah selesai masa book building ya, kami bisa mendapatkan efektif ya izin dari OJK untuk melakukan penawaran umum ya di tanggal 24 Februari. Dan mudah-mudahan penawaran umum bisa kami laksanakan di tanggal 28 sampai tanggal 3 Maret, artinya di akhir bulan ya Bapak Ibu sekalian. Dan kami perkirakan bahwa di tanggal 7 Maret ya saham Tron bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum kami tutup, kami perlu simpulkan beberapa hal ya untuk memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu calon investor untuk bisa berinvestasi di saham Tron. Sebagaimana disampaikan oleh manajemen ya, bahwa potensi dan kegiatan bisnis perusahaan itu cukup bagus ya. Artinya di sini kita bisa ngelihat bahwa ada satu potensi yang cukup besar ya di industri transportasi di Indonesia ini, peluang buat TKDN ke depannya. Kemudian yang kedua, TKDN ini menjadi satu-satunya ya pionir perusahaan berbasis teknologi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian selanjutnya mungkin yang patut dicatat bahwa pemegang saham dan manajemen ini khususnya profesional di belakang ini adalah profesional yang sangat berpengalaman di industri transportasi di Indonesia ya, baik di sisi regulator, pelaku ataupun dari sisi lainnya juga ya. Ini poin penting yang mungkin Bapak Ibu perlu catat ya sebelum Bapak Ibu melakukan pemesanan saham ya. Lalu dari sisi keuangan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya bahwa tren kenaikan kinerja keuangan selama 2-3 tahun terakhir ini menunjukkan tren positif ya. Dengan adanya peluang dan pengalaman manajemen, kami sebagai sponsor dari IPO TKD ini punya keyakinan bahwa proyeksi keuangan yang disampaikan pun juga akan tercapai dengan baik ya. Disertai dengan adanya, yang terakhir adalah struktur penawaran yang kami sampaikan, kami punya keyakinan ini adalah struktur penawaran yang cukup atraktif ya buat Bapak Ibu sekalian calon pemegang saham ya. Jadi mudah-mudahan paparan ini dan apa yang kami sampaikan bisa memberikan keyakinan buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa berinvestasi di saham Tron. Demikian paparan dari kami, selamat berinvestasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Stefan yang tadi sudah memoderatori untuk pemaparan yang disampaikan oleh jajaran direksi. Dan Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akan membuka pertanyaan yang diajukan dari daring atau dari Zoom ataupun dari YouTube streaming,
Mungkin kita akan langsung memasuki sesi Q&A, tapi untuk yang hadir secara luring terlebih dahulu, Bapak Ibu mungkin boleh jika ada pertanyaan bisa angkat tangannya. Nanti silakan berkenan untuk menyebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ditunjukkan untuk siapa. Baik, ini kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ini kesempatan emas sebetulnya ya, karena di sini sudah hadir jajaran direksi dan juga Dewan Komisaris. Jadi ini bisa ditanyakan secara langsung sebelum nanti kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk secara daring kepada panitia. Jadi mungkin saya akan bertanya sekali lagi Bapak Ibu, di sini ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Dewan Komisaris dan juga jajaran direksi? Baik, belum ada ya? Oh sudah ada? Oke, kalau misalnya belum ada kita akan buka pertanyaan. Tadi sekali lagi, ini pertanyaannya sudah kita kurasi yang sudah masuk secara daring. Dan pertanyaan ini yang sudah dituliskan melalui Google Form atau juga kolom chat yang sudah tersedia di Zoom ataupun juga kolom chat yang sudah tersedia di YouTube streaming ya. Jadi mungkin boleh panitia? Oh oke. Wah baik, ini pertanyaan pertama ternyata untuk Pak Dirut ya, Pak David. Oke, pertanyaan ini dari Seno dari tribunnews.com, katanya Bapak, dalam beberapa tahun ke depan bagaimana prospek bisnis perseroan? Dan mengingat di tahun 2023 ini diisukan akan terjadi resesi ekonomi ataupun perlambatan ekonomi. Nah langsung saja Pak David silahkan bisa menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya kalau bicara mungkin saya langsung menjawab pertanyaan dari Pak Seno dari Tribun News tadi ya. Terima kasih sebelumnya. Buat kami melihatnya begini, ya kita bergerak di industri yang namanya transportasi walaupun di bidang IT-nya ya. Nah transportasi sendiri merupakan kebutuhan pokok. Ya kan, kalau kita ngeliat resesi itu bukan sebagai satu yang harus takuti, tapi lebih ke arah sebagai peluang. Peluang di mana sebenarnya masyarakat bisa lebih banyak menggunakan angkutan umum, menggunakan teknologi-teknologi yang kami berikan, sehingga mereka bisa membayar biaya transportasi yang lebih murah. Itu satu. Kedua, dari sisi kami sendiri, pertumbuhan kami tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global karena kita mengambil market yang sebenarnya belum digarap. Jadi kita industri yang nggak bertumbuh pun kami masih punya pertumbuhan 20, 30, 40%, bahkan 100% ke dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Kami sudah jelaskan tadi dalam paparan tadi kan ya. Pada dasarnya it's a industry yang belum digarap, it's an untapped market. Nah di situ kita ngelihat peluang untuk kita ekspansi di market itu tanpa terpengaruh apapun akan tetap tercapai. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak David. Mudah-mudahan ini Pak Seno dari tribunnews.com ini sudah terjawab ya pertanyaannya langsung tadi kepada Pak David. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Rudi. Ini dari Doni yaitu dari Uci Retail. Pak Rudi, pertanyaannya adalah bagaimana keyakinan manajemen dalam merealisasikan dana yang didapat dari IPO? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dana hasil IPO akan kami gunakan yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, 30%-nya akan digunakan untuk belanja modal. Salah satunya ekspansi perusahaan, mungkin di beberapa kota kita akan buat office. Kemudian juga dari sisa 30% tersebut kita akan gunakan untuk pengembangan sistem atau platform. Karena perusahaan kami, perusahaan IT, harus selalu update dengan platform yang terbaru. Kemudian sisa dana IPO sebesar 70% akan kami gunakan untuk modal kerja. Proyek-proyek kami yang tersebar di Indonesia harus kami kerjakan dengan secepat-cepatnya, tentunya menggunakan modal kerja. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rudi. Tadi pertanyaannya dari Pak Doni mudah-mudahan terjawab. Dan untuk selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Stefan untuk penjamin emisi efek Pak. Ini dari atas nama Anis yaitu dari wartaekonomi.co.id. Pertanyaannya berapa sih Pak Stefan, berapa porsi pembagian untuk penjatahan pasti antara institusi dan juga individu? Dan bagaimanakah keyakinan penjamin emisi dalam proses IPO Tron? Baik, terima kasih untuk pertanyaan disampaikan kepada kami. Ini nampaknya sudah tidak sabar dia untuk berinvestasi di saham Tron ya. Jadi dalam rangka IPO Tron ini kami menggunakan aturan dari OJK bahwa kami akan mengalokasikan minimal 15% dari saham yang akan kami tawarkan itu kepada investor
publik ya melalui sistem eIPO. Selanjutnya untuk sisanya 85% ya maksimum itu kami akan alokasikan kepada investor yang mendapatkan alokasi pasti ya. Dan tentunya investor alokasi pasti ini bisa merupakan investor retail ataupun investor institusi yang lebih memiliki horizon jangka panjang ya. Jadi kami mengupayakan agar adanya satu kombinasi penyebaran investor baik di retail atau institusi maupun yang sifatnya jangka panjang ke dalam IPO Tron kali ini. Sehingga kami harapkan ke depannya Tron ini memiliki satu basis investor yang tersebar cukup merata baik retail atau institusi. Nah, adapun keyakinan kami seperti yang kami telah sampaikan sebelumnya, dengan melihat adanya satu peluang, kemudian kinerja yang cukup baik ya, kemudian dari profil manajemen yang melakukannya dari sisi komisaris ataupun dari sisi direksi, kami sendiri mempunyai keyakinan bahwa IPO ini akan berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk para jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Luar biasa sekali, terima kasih banyak kepada jajaran direksi dan juga Dewan Komisaris yang tadi sudah memberikan sambutan dan juga pemaparan yang pastinya ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ataupun yang sudah bergabung secara daring. Dan sebelum kita betul-betul mengakhiri seluruh rangkaian acara pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak memusatkan perhatian kepada layar di depan karena kita akan menyaksikan video tata cara pesan saham Tron berikut ini. Baiklah, dan berikut tata cara pesan saham Tron yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan setelah tadi kita saksikan videonya bersama-sama semakin tergerak hatinya ya Bapak Ibu untuk melakukan pemesanan saham Tron. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Nah, tetapi alangkah baiknya kita harus mengabadikan momen ini karena ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa dipertemukan oleh jajaran direksi dan juga Dewan Komisaris pada pagi hari ini. Dan kami mohon berkenan kepada jajaran direksi dan juga Dewan Komisaris, nanti kita akan berfoto terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kepada tim dokumentasi atau kepada seluruh tamu undangan, jika ingin mengabadikan momen ini kami persilakan. Dan kepada rekan-rekan media juga yang sudah tergabung secara daring, jika ingin mengabadikan momen ini juga kami persilakan ya untuk bersiap-siap. Baik, ini kita panitia akan mengangkat mejanya terlebih dahulu ya. Kita akan clear up area terlebih dahulu. Jadi sekali lagi rekan-rekan media yang mungkin sudah bergabung secara daring, jika ingin nanti mengabadikan momen ini kami persilakan ya. Atau juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini kami persilakan jika ingin mengambil momen ini. Baik, Bapak saya izin mengarahkan ya. Oke, kita lihat ada kamera di depan sini. Untuk yang pertama formal terlebih dahulu ya Pak. Oke, izin. Oke, 1, 2, 3. Oh, dilepas dulu boleh, biar serempak ya Pak. Nanti kalau beda sendiri fotonya gimana nih? Oke. Sekali lagi Bapak Ibu kalau misalnya ingin berfoto juga di sini untuk mengabadikan momen ini juga silahkan ya. Oke, baik Pak David sudah ya? Oke, saya izin mengarahkan lagi ya, kita foto formal terlebih dahulu ya Pak untuk yang di sesi pertama ini. Oke, boleh kita perhatikan lagi, udah siap semuanya? Oke, sudah siap. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah semua ya? Oke, tim dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang formalnya boleh ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya bebasnya mungkin Bapak boleh?
Oke, gaya bebasnya oke. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ini ada request Bapak candid aja ya Pak. Jadi sambil ngobrol gitu Pak. Ceritanya lagi ngobrol gitu Pak. Ya. Oke, iya betul. Nah, seperti itu Bapak ya. Nah, lagi 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk seluruh rangkaian acara hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon investor, fund management, manager, analis, serta rekan-rekan media yang sudah bergabung secara daring. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk berpartisipasi sampai dengan acara ini selesai. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung sampai dengan acara ini selesai. Saya Suci Patia, Bapak Ibu mohon maaf selama memandu acara ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentunya kita tidak sabar untuk berjumpa lagi bersama Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan acara ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa manfaat seluas-luasnya dan dapat berkesan baik untuk kita semua. Baiklah, saya Suci Patia bersama jajaran direksi dan Dewan Komisaris pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Terlibat kecelakaan di Jalan MT Haryono. Mereka juga melempari bus dengan batu dan rusak spion serta wiper bus.
kecelakaan di Jalan MT Haryono. Mereka juga melempari bus dengan batu dan rusak spion serta wiper bus.